Melakukan praktek ini kan ibaratnya kan gembala-gembala besar gitu, Mbak. Loh, kamu melakukan praktek-praktek dosa ini memang menurutmu itu hukuman kecil bagimu? Sama sih hukumannya. Nah udah, itu nggak Anda tanya kepada diri Anda. Disuruh jangan berzina masih pada berzina, kok malah nanyain orang gitu loh. Ya. Saya mau nanya nih, Mbak. Hari Pentakosta itu, pada saat hari Pentakosta itu bahasa lidah atau bahasa roh, Mbak? Bahasa lidah. Bahasa lidah ya? Karena lidah yang berbicara. Oke. Saya tadi kan sempat dengar Mbak Agatha berbicara mengenai bahasa roh ya, Mbak ya. Yang saya mau nanya, Mbak, kenapa masih banyak denominasi percaya mengenai bahasa roh dan prakteknya yang berlebihan? Padahal Paulus itu sudah menegur keras di Injilnya. Apa Paulus, Pak? Di Korintus kan, Paulus Apa kan itu Paulus itu? sudah menegur Paulus itu siapa, Pak? Paulus, Paulus itu siapa? Saya tanya. Rasul Paulus. Dia nggak rasul. Kayak nama kucing kok panggil dia. Oh, oke. Hah? Maaf. Si Paulus kucingnya dia. Oh iya, maaf. Jangan gitulah. Itu rasul kita, itu bapak kita itu. Iya, maaf. Soalnya saya lagi terburu-buru membaca ya. Nah, saya cuma mau nanya Mbak Agatha. Menurut Mbak Agatha, di Injil itu kan Rasul Paulus sudah dengan keras menegur masalah bahasa roh. Kenapa kok banyak gereja denominasi ya, khususnya dari karismatik tuh yang masih ngotot mempertahankan itu? Menurut Mbak Agatha itu kenapa ya? Oh, ketika di dalam Taurat dibilang jangan berbohong, kau masih berbohong nggak? Masih sih. Udah. Kenapa Anda mempertanyakan dosa orang sementara dosa Anda itu nggak Anda tanya kepada diri Anda? Disuruh jangan berzina masih pada berzina, kok malah nanyain orang gitu loh. Ya toh, kenapa ya kok masih ada gitu? Loh kenapa kok berbuat dosa? Udah dibilang jangan berbuat dosa. Tapi yang melakukan praktek ini kan ibaratnya kan gembala-gembala besar gitu, Mbak. Loh, kamu melakukan praktek-praktek dosa ini memang menurutmu itu hukuman kecil bagimu? Sama sih hukumannya. Nah udah. Jadi jangan tanya, kenapa ya kak? Kenapa ya kak? Lakukan perubahan itu dari dirimu sendiri. Gitu. Jadi kalau kita menghakimi orang lain, kita juga jangan lupa mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita nggak perlu menghakimi jauh-jauh. Kita lihat dulu dari diri kita. Semua orang sudah diperingatkan, tapi semua orang akan jatuh ke dalam dosa. Gitu. Hah? Oke. Terus sikap apa yang mesti kita lakukan kalau kita berada di sekitar atau ada orang yang berdoa untuk kita dengan menggunakan bahasa roh gitu? Sikap kita mesti bagaimana? Kalau kamu mengasihi mereka, ya beritakan dengan lemah lembut, ajarkan. Beritahu dengan cara lemah lembut. Kalau mereka menolak, ya sudah. Seperti itu. Jadi kita tinggal memberitahukan saja, itu tidak benar, yang benar seperti ini, gitu. Soalnya gini, Mbak, saya mau cerita sedikit ya. Istri saya kan dari karismatik, Mbak. Dia sangat percaya sekali mengenai bahasa roh. Dan kalau setiap kali kita beradu argumennya, dia selalu bilang, kamu belum merasakannya. Kalau kamu merasakannya, ada damai sejahtera. Menurut dia begitu gitu loh. Cuma saya selalu nunjukin ayat-ayatnya kan semua kan ada di Alkitab, kan saya ada mempelajarinya juga gitu loh. Saya sering nunjukin ke dia. Tapi ya dia ya kekeh dengan pendirian dia begitu. Sekarang gini,
Kita itu mendapatkan damai sejahtera itu bukan hanya dari bahasa roh. Ketika kita mengampuni orang, sebenarnya ada damai sejahtera dalam diri kita. Jadi bukan berbahasa roh yang mendamai sejahterakan kita, tetapi Kristus itu ketika kita hidupkan di dalam diri kita itu mendatangkan damai sejahtera. Ketika kamu mengasihi orang, kamu mendatangkan damai sejahtera. Jadi dari manakah kita dapat damai sejahtera itu? Apakah dari berbahasa roh? Tidak hanya dari situ. Dari banyak hal. Dengan kita memberi kepada orang, itu juga membawa damai sejahtera bagi kita. Dengan kita mengampuni orang, itu lebih-lebih lagi gitu. Tetapi Alkitab berkata apa? Janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu keluar dari tubuh mereka. Tetapi bersukacitalah ketika namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Mbak, Jadi sebenarnya apa yang harus kita lakukan supaya kita damai sejahtera? Kejarlah kekudusan. Itu yang paling penting. Mbak, satu hal Mbak. Bahasa roh tuh benar ada kan? Ada, itu bahasa Arab. Kan Rasul Paulus sendiri bilang dia yang kalau mengenai bahasa roh dia jago gitu loh. Rasul Paulus mengaku begitu kan. Berarti kan bahasa roh itu benar ada kan ya? Ada bahasa Arab. Ada saya bilang. Rasul Paulus berbahasa Arab. Kan itu Arab. Baca aja di Alkitab. Ada. Kenapa bukan tertulis bahasa Arab tapi bahasa roh gitu? Ada kok bahasa Arab. Ya kamu baca itu Kisah Para Rasul 2:9. Berapa? Di mana? Sorry. Ada Kisah Para Rasul 2. Baca dong, makanya tahu ini dari tadi kami bacain kok kemana? Kisah Rasul 2 ayat 8-9, baca. 9-nya langsung aja. Ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita. Bahasa Arab. Ayat 11-nya, Pak. Sapa Rasul 2. Oh, ada yang berbahasa Batak tuh. Pelajarin kembali ya. Saya baca kembali ya. Coba baca juga Galatia 1 ayat 17. Rasul Paulus ke Arab tuh. Galatia 1 ayat 17 ya. Baca aja. Rasul Paulus itu ke Arab, berkunjung ke Arab. Kira-kira kalau dia ke Arab, dia les bahasa Arab di mana? Kan dia ke Arab nih. Apa dia bawa tour guide? Atau dia les bahasa Arab di mana? Itu Rasul Paulus udah bilang ahlan wa syahlan. Udah gitu. Ya. Makasih ya Mbak Magata ya. Tuhan berkati. Jam berapa nih aku nih? Udah 4 jam 30 menit. Udah sakit pinggangku, seriusan. Nantilah kita lanjut lagi ya. Kalian doakan saya sehat-sehat lah ya. Baru masuk. Aduh, kamu terlambat. Jabir kali pun, biarin lah. Jabir-jabir mulutku. Masih wajar perempuan jabir. Karena dari Hawa. Lah kau laki-laki lemes. Perempuan jabir tuh ada. Ya kan? Kau laki-laki gak pernah ada dinarasikan ada mini jabir kok. Jabir kali mulut kau. Mohon maaf. Banyak salah-salah kata ya teman-teman ya. Baik teman-teman Kristen maupun yang non-Kristen. Ya, saya mengaturkan mohon maaf kepada kita semua ya. Semoga kita di bawah lindungan Kristus, diberkati dan masih diberikan nafas sampai detik ini ya. Thank you semua yang udah berpartisipasi di sini, Kak Deborah, Mas Bram, Enong, Marcos, Winter, Natasha, 8, Good Life, Ayume, Henry, Sabar. Gue hanya membaca yang paling atas ya. Gue nggak bisa baca ke bawah ya. Thank you yang udah tap-tap, yang udah nyinyir juga thank you, yang udah ngata-ngatain saya thank you.
Yang udah menghina saya, yang udah sakit hati, thank you. Yang udah ngedukung saya, menjerumuskan saya ke dalam dosa, gigit ya, gigit ya. Itu juga saya bilang thank you. Ya, nyebelin, iya. Saya nyebelin, ya. Iya. Gimana kalian lah ya. Yang penting, gimana caranya supaya kita itu tetap kudus di hadapan Tuhan ya.